Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam Yesus Kristus. Hari ini Jumat 12 Januari 2024. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan serta mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya, bimbingannya bagi kita semua. Sehingga kita bisa boleh beribadah singkat melalui renungan harian Toraya pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa di dalam surga, pada hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih atas kasih, bimbingan, pertolongan dan penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami masih boleh ada untuk datang kepada Tuhan, bersekutu, berdoa, membaca firman-Mu dan merenungkannya Tuhan, sebagai pedoman dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan akan kami datang kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Sang Juru Selamat kami ya Tuhan, kami siap untuk datang kepadamu hari ini ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini kita akan baca bersama dari Perjanjian Lama, Hakim-Hakim 2 ayat 16 sampai dengan 23. Hakim-Hakim 2 ayat 16 sampai 23 dengan perikop orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka bersinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dengan judul Warisan Terbaik. Warisan terbaik, makna malakbi. Warisan selalu dikaitkan dengan harta yang ditinggalkan seseorang bagi keturunannya atau bagi orang yang ditetapkannya. Tidak jarang warisan menyebabkan konflik.
Setiap orang menginginkan warisan, tetapi yang diharapkan bukan yang benar-benar penting bagi hidupnya. Pada masa kepemimpinan Yosua, bangsa Israel setiap beribadah kepada Tuhan. Namun setelah Yosua meninggal dan seluruh generasi dikumpulkan, lahirlah generasi berikutnya dan mereka tidak mengenal Tuhan maupun apa yang telah dilakukannya terhadap Israel. Pada saat itu bangsa Israel melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah Baal. Sejak zaman hakim-hakim hingga zaman raja, bangsa Israel berulang kali jatuh dan bangkit karena alasan yang sama, penyembahan berhala. Akar masalahnya adalah mereka tidak lagi mengenal Tuhan. Generasi Israel setelah Yosua tidak mempunyai pengetahuan sejati tentang Tuhan. Karena itu, orang tua mungkin tidak lagi mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Pengabaian ini telah melahirkan generasi yang tidak lagi mengenal Tuhan dan firman-Nya. Bukankah kenyataan ini sangat menyesalkan? Anak-anak tidak lagi menghormati orang tuanya, tidak lagi menghormati agama, tidak lagi menghormati Tuhan, dan perbuatannya hanya membawa keburukan. Hal serupa dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Kita, khususnya orang tua, hendaknya memikirkan hal ini dan mencari ke dalam diri kita sendiri. Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan baik untuk kita wariskan kepada keturunan kita? Saya ulangi, sudahkah kita mengenal Tuhan dengan baik untuk kita wariskan kepada keturunan kita? Sudahkah kita mengenalkan mereka kepada Tuhan sejak kecil dan mengajari mereka dengan penuh semangat berulang kali? Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan untuk kita renungkan bersama sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan, dan kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua, dan kita semua dalam keadaan damai sejahtera dari Allah. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Siang ini Tuhan telah memberkati kami sehingga bisa membaca, mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya ya Tuhan. Semua itu karena kasih anugerah pertolongan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sehingga kami bisa boleh ada pada hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami mendoakan ya Tuhan kami semua, bahkan seluruh anggota jemaat Gunung Putri ya Tuhan, dan juga keluarga-keluarganya. Yang sakit Tuhan Engkau berkati. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu Tuhan, tapi Tuhan tahu yang dalam kelemahan tubuh, baik yang terbaring di rumah sakit maupun pemulihan di rumah, pengerawatan jalan Tuhan, Engkau pulihkan, sehatkan kembali Tuhan. Tuhan juga kami doakan yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih pertambahan umur yang Tuhan berikan. Biarlah kami semua juga sehat dan panjang umur ya Tuhan. Dan kami doakan juga ya Tuhan pembangunan gereja kami. Tuhan berkati sehingga segala kebutuhan untuk pembangunan gereja kami ya Tuhan ada berkat bagi kami semua sehingga bisa membangun gereja ini ya Tuhan. Saatnya nanti juga ya Tuhan akan selesai dan kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan kami doakan juga surat-surat tanah. Kami doakan Tuhan pengurusan surat-surat tanah ini ya Tuhan bisa terselesaikan juga.
kalaupun ada ya Tuhan kendala-kendala, Tuhan berkati sehingga terselesaikan, sehingga ya Tuhan surat-surat tanah ini resmi baik dari pemerintah Gunung Putri setempat maupun juga administrasi yang lainnya Tuhan. Demikian juga pengadaan mobil Tuhan, berkati Tuhan jemaat di Gunung Putri sehingga bisa ya Tuhan menyelesaikan pembelian mobil ini ya Tuhan, demi untuk kemuliaan Tuhan dipakai untuk operasional gereja ya Tuhan. Tuhan berkati juga kegiatan OIG ya Tuhan. Apapun kegiatan-kegiatan itu ya Tuhan, berkati sehingga semuanya terlaksana seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Serta pelayanan-pelayanan kami di Gereja Gunung Putri ya Tuhan. Tuhan berkati selalu sehingga terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, banyak hal yang kami ingin panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Belum timbul di mulut kami, Tuhan sudah tahu semua. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal sang juru selamat kami ya Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, renungan singkat kita pada hari ini. Tuhanlah yang akan menyertai, memberkati kita semua di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Shalom.